Pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya dirimu tanpa nama, tanpa masa lalu, tanpa semua cerita yang kamu ceritakan pada dunia? Apakah identitasmu itu benar-benar kamu, atau cuma peran yang tanpa sadar kamu mainkan? Kalau kita bisa mengubah identitas kita, apa yang sebenarnya kita ubah? Nama kita, cara kita berpakaian, atau lebih dalam dari itu, cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Bayangkan, kamu terbangun suatu hari tanpa ingatan, tanpa nama, tanpa cerita, tanpa semua kenangan yang menjelaskan siapa kamu. Apakah kamu masih orang yang sama, atau kamu lahir kembali sebagai pribadi yang benar-benar baru? Identitas seringkali terasa seperti pakaian yang kita kenakan. Kita pilih-pilih baju yang cocok, yang bikin kita nyaman, dan kadang yang bikin kita diterima orang lain. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa kalau semua itu cuma topeng? Saat kamu melepaskan semua label, pekerjaanmu, latar belakang keluargamu, bahkan keyakinanmu, apa yang tersisa? Ada teori menarik yang bilang kalau identitas kita sebenarnya cuma kumpulan cerita yang kita ulang-ulang sampai kita percaya. Semakin sering kita bercerita, semakin melekat identitas itu. Tapi, kalau semua itu cuma cerita, bukankah kita sebenarnya bisa jadi siapa saja yang kita mau? Tapi tunggu dulu, kalau mengubah identitas itu segampang mengganti cerita, berarti nggak ada yang benar-benar asli tentang kita? Apakah aku yang sekarang ini cuma hasil dari cerita-cerita yang kita pilih buat dipercaya? Di sisi lain, kalau kita bisa mengubah identitas, kita juga bisa mengubah takdir. Ketika kamu mulai percaya kalau kamu bisa jadi orang yang berbeda, otomatis caramu bertindak, berpikir, bahkan keputusanmu pun berubah. Seperti efek domino, perubahan kecil pada cara kamu melihat diri sendiri bisa mengubah keseluruhan hidupmu. Tapi kalau semua itu cuma ilusi, apa artinya kita hidup mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak pernah benar-benar ada? Apa artinya kebebasan kalau identitas yang kita pilih pun cuma sekadar pilihan dari kotak-kotak yang sudah disiapkan oleh masyarakat? Dan di sini kita sampai pada pertanyaan besar. Kalau kamu bisa mengubah identitasmu sekarang, mau jadi siapa kamu? Atau mungkin pertanyaannya yang lebih tepat adalah, beranikah kamu hidup tanpa identitas sama sekali? Mungkin jawaban dari semua ini terletak pada cara kita memahami identitas itu sendiri. Selama ini kita terbiasa melihat identitas sebagai sesuatu yang tetap, nama, latar belakang, prinsip hidup, semua seperti batu yang gak bisa diubah. Tapi gimana kalau sebenarnya identitas itu cair, mengalir, seperti sungai yang gak pernah sama di setiap detiknya? Ada konsep menarik dari filsafat eksistensialisme yang bilang kalau keberadaan kita mendahului esensi. Artinya, kita terlahir tanpa makna atau identitas yang pasti. Baru setelah kita hidup, mengambil keputusan dan bertindak, identitas itu terbentuk. Kalau benar begitu, berarti setiap pilihan yang kita buat sebenarnya adalah langkah untuk menciptakan diri kita sendiri. Coba pikirkan, alasan kenapa mengubah identitas terasa menakutkan. Bukan karena kita takut kehilangan siapa diri kita, tapi karena kita takut menerima kenyataan kalau selama ini kita cuma berpegang pada cerita yang kita buat sendiri. Kita lebih nyaman percaya kalau kita sudah jadi seseorang daripada menerima fakta kalau kita punya kekuatan buat memilih ulang setiap saat, setiap hari. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran yang lebih mendalam. Kalau kita bisa mengubah identitas kita, apakah masa lalu kita masih penting? Atau lebih tepatnya, apakah masa lalu itu cuma catatan sejarah yang gak punya kuasa buat menentukan masa depan kita? Bisa jadi, alasan kita merasa terjebak bukan karena siapa kita sebenarnya, tapi karena kita terus mengulang cerita yang sama tentang diri kita. Cerita soal gagal, soal takut, soal nggak bisa berubah. Padahal, setiap hari adalah kesempatan buat merangkai cerita yang baru, buat menciptakan identitas yang beda, tanpa harus terikat pada masa lalu. Ini seperti paradoks kapal Theseus. Kalau setiap bagian dari kapal diganti satu persatu, pada titik mana kapal itu berhenti jadi kapal yang sama. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa mengganti satu persatu bagian dari diri kita, cara berpikir, kebiasaan, bahkan impian, apa kita masih orang yang sama seperti kemarin? Atau kita sudah jadi pribadi yang sepenuhnya baru? Kalau identitas kita memang cair, berarti kebebasan sejati bukan cuma soal memilih apa yang mau kita lakukan, tapi juga soal memilih siapa yang mau kita jadi.
Tapi, ini juga berarti nggak ada alasan buat terus terjebak di masa lalu, kan? Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi, siapa aku sebenarnya? Tapi, siapa yang ingin aku ciptakan dari diriku sendiri mulai dari sekarang? Dan mungkin, menerima kebebasan itu adalah langkah pertama buat benar-benar menemukan diri kita yang sejati. Karena pada akhirnya, identitas bukan tentang menemukan siapa diri kita, tapi tentang keberanian buat memilih dan menciptakannya setiap hari. Kalau identitas itu memang bisa kita bentuk, artinya langkah pertama adalah berhenti terjebak pada cerita lama tentang diri kita. Coba mulai dengan bertanya, apa saja keyakinan tentang dirimu yang selama ini membatasi langkahmu? Apakah itu benar, atau cuma cerita yang tanpa sadar terus kamu ulang? Mulai ganti narasi negatif dengan cerita yang lebih memberdayakan. Misalnya daripada bilang aku memang gak berbakat, coba ganti dengan aku lagi belajar dan masih berproses. Penting buat sadar kalau setiap tindakan kecil, bahkan yang kelihatannya sepele, sebenarnya adalah batu bata yang membangun identitas baru kita. Coba buat tantangan kecil buat diri sendiri, sesuatu yang keluar dari kebiasaanmu, yang bisa bikin kamu lihat sisi lain dari dirimu. Mungkin mulai dari hal sederhana, kayak berani ngomong di depan umum, belajar skill baru, atau bahkan ganti rutinitas sehari-hari. Setiap kali kita berani keluar dari zona nyaman, kita ngasih ruang buat identitas baru tumbuh. Dan yang gak kalah penting, hindari terlalu terikat sama label atau pengakuan dari orang lain. Identitas yang sejati gak butuh validasi, cukup butuh keyakinan kalau kamu bisa terus berkembang. Fokuslah buat jadi pribadi yang sesuai sama nilai-nilai yang kamu pegang, bukan sekadar ngejar pengakuan dari sekitar. Pada akhirnya, identitas itu bukan soal menemukan siapa kita, tapi soal keberanian buat memilih dan menciptakan siapa kita mau jadi. Kita bukanlah cerita masa lalu kita, bukan juga sekadar label yang ditempelkan orang lain. Kita adalah pilihan-pilihan yang kita buat, langkah-langkah kecil yang terus kita ambil buat jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mulai sekarang coba pikirkan, kalau kamu bisa mengubah identitasmu tanpa takut dihakimi, siapa yang sebenarnya ingin kamu jadi? Kalau kamu punya pengalaman atau pemikiran tentang mengubah identitas dan hidup, cerita dong di kolom komentar. Aku pengen tahu gimana cara kamu menghadapi cerita lama dan merangkai identitas baru. Jangan lupa buat subscribe dan cek video-video aku yang lain buat diskusi yang lebih mendalam. Kita bakal bahas lebih banyak soal identitas, eksistensi, dan cara hidup dengan lebih berani. Sampai ketemu di video berikutnya.